Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, tetap doa saya buat kalian semua. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton ya di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun settingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya sekarang ya. Sekarang hari Sabtu ya, tanggal 24 ya, sampai batas waktu tanggal 30. Artinya sampai di 1 minggu ke depan ya, kira-kira seperti itu ya. Tentunya masih di bulan Mei 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil tema ya. Nanti saya akan mendeteksi 4 zodiak ya, terus 4 sio, 4 tanggal lahir, dan 4 weton ya. Bisa dikatakan paket komplit ya, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke, dan nanti saya akan memberikan sebuah tema ya, dimana keempat-empatnya semua itu ya bakal dihantam rezeki ya dari berbagai arah, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimana nantinya silakan ditonton ya, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Seperti biasa saya akan tarik energi kalian dulu ya. Semoga bisa selaras biar kita tahu ya alur cerita ataupun informasi buat kalian semua. Oke sobat ya, alhamdulillah sudah saya tarik energi dari kalian semua. Sekarang kita lihat untuk yang pertama ya.
Di sini muncul petunjuk 10 tongkat ya, ada seorang sedang mengangkat 10 tongkat ya. Terus lalu kedua muncul petunjuk The Devil, ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun setan di sini. Di kartu ketiga ataupun clue ketiga muncul petunjuk The World ya. Oke, ini kalau saya rasakan energi dari kalian semua ya, di sahabat channel Ruang Batin ya, lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 4 zodiak ya, 4 sio, 4 tanggal lahir, dan 4 weton. Ini kalau saya rasakan energi kalian, kelihatannya ini kalian banyak apa ya, dalam arti banyak suatu masalah ataupun problem yang sedang kalian pikirkan dan kalian ingin mencari jalan keluar ya. Ini saya rasakan seakan-akan apa yang terjadi dalam kehidupan kalian tentang seputar permasalahan ya, ini sangat berat sobat gitu loh. Seakan-akan kalian menanggung beban sendiri ataupun memikul beban sendiri. Ini yang saya rasakan dari kalian semua ya. Lebih-lebih yaitu tadi nantinya yang terkoneksi di 4 unsur ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan beban kalian ini tidak satu di sini sobat gitu loh. Tapi banyak faktor di sini. Dan kelihatannya kalian ingin menyelesaikan semuanya. Misalkan yang terkena di problem asmara ingin cepat diselesaikan, di pekerjaan ingin cepat diselesaikan, di keuangan atau rezeki ingin cepat diselesaikan, mungkin yang terganggu kesehatannya ingin cepat diselesaikan, dan lain-lain. Ini kelihatannya kalian ingin merangkum semua dan ingin menyelesaikan biar tuntas. Nah gitu loh. Ya kalau saya rasakan sih tidak bisa begitu juga sobat. Jadi apapun masalah ataupun problem yang terjadi ya, ini kalau bisa selesaikan satu persatu. Jadi jangan apa ya, jangan diselesaikan langsung bebarengan, nanti ini akan terjadi beban berat, terjadi penurunan energi di sini. Nah gitu loh. Meskipun yang kalian harapkan, yang kalian inginkan itu ada kegagalan di sini, ada sebuah konflik yang menghalangi kalian, yaitu tadi ya, selesaikanlah satu persatu. Jikapun itu masalah lebih dari satu sobat, gitu loh. Selesaikan satu-satu. Karena saya merasakan di sini apa ya, awalnya bagus ya, gitu loh. Dengan angan-angan kalian, dengan tujuan kalian ya, dengan pemikiran kalian ini awalnya bagus, tiba-tiba kalian katanya terhantam masalah di sini. Makanya apa yang memberikan sinyal sehingga itu membuat beban buat kalian. Ada problem, ada konflik. Ya masing-masing orang kan beda-beda sobat ya. Faktor permasalahannya itu loh kan beda-beda. Nah, seperti itu ya. Cuman yang jelas di sini yang saya rasakan ya lebih dari satu ataupun lebih dari dua di sini permasalahan yang sedang kalian hadapi. Dan kalian ingin cepat menyelesaikan. Nah gitu loh. Makanya seakan-akan kalian rangkum semua ya. Kalian selesaikan semua. Tidak bisa begitu sobat. Tetap harus satu persatu ya. Karena sangat apa ya, sangat berat gitu loh. Kalau kalian selesaikan bebarengan kan sangat berat. Ya kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang masuk di clue yang kedua ya. Oh, ini kenapa ya? Inilah ya yang menyebabkan terjadinya suatu masalah yang kalian hadapi. Entah mulai dulu ataupun kemarin, bahkan sampai saat ini pun belum terselesaikan. Atau mungkin masalah ini datangnya itu baru-baru ini. Ini yang menyebabkan muncul The Devil ya. Kalau saya rasakan energinya, saya terangkan tadi, ini energinya cukup kuat ya gitu loh. Ataupun cukup panas sekali saya rasakan. Nah gitu loh. Nah inilah yang menyebabkan adanya sebuah hambatan, adanya sebuah halangan, kegagalan ya. Bisa perselingkuhan dan lain-lain di sini sobat. Karena apa? Karena jelas ketika muncul kartu The Devil ini tidak bisa dibohongi. Bahwa apa? Bahwa di dalam kehidupan kalian ataupun di dalam diri kalian ini ada residual energi. Dan itu saya rasakan cukup berat ya di sini ya. Apakah itu kesalahan alami? Tidak ya di sini ya.
Di sini pure ya, murni, bukan dari kesalahan alami, artinya bukan dari kesalahan kalian ataupun yang sudah punya pasangan, bukan dari kesalahan pasangan kalian, tetapi pure ya ataupun murni ini, eee, energi ini dipaksa ya untuk masuk ya di dalam kehidupan kalian oleh orang-orang toksik, oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang iri sama kalian. Jadi mereka tidak mau melihat kalian bahagia, tidak mau melihat kalian sukses di berbagai faktor apapun, nah gitu loh. Makanya kalian sekali lagi banyak yang tertembak unsur energi negatif, sering saya namakan di sini kalian sudah termasuki ya, ataupun sudah terkontaminasi sama black magic ya. Ketika mungkin kalian tidak percaya, ya monggo, nanti kalian sendiri sobat yang merasakan, ini jelas loh tidak bisa dibohongin. Ini banyak sekali ya. Oh, luar biasa ya. Di sini banyak sekali ya, gitu loh. Ya sahabat-sahabat kita di channel Ruang Batin ini banyak sekali yang sudah tertembak ataupun yang sudah termasuki, terkontaminasi sobat. Ini sudah jelas. Makanya buat siapapun kalian ya, mungkin yang sudah menonton ya. Nah, gitu loh. Ketika kalian mengalami hambatan, mengalami kesulitan ya, ini sudah jelas. Ini faktornya di luar logika. Kalau kalian selesaikan logika, nggak akan ketemu sampai kapanpun coba di sini. Kalian akan kesulitan ya, mencari solusi sehingga lepas dari keterpurukan ataupun masalah yang selama ini kalian hadapi, ini akan sulit lepas. Karena faktornya bukan alami tetapi di luar logika. Nah, kan sering saya mengatakan, ketika kalian sikapi secara pemikiran, kalian rasakan secara batinia atau secara hati, gitu loh. Ketika itu sudah kalian satukan ya antara pemikiran sekali lagi sama batinnya kalian, nanti kalian bisa memahami masalah ini masih logika atau tidak. Tapi nyatanya di sini tidak logika. Nyatanya apa? Kok saya berani bilang tidak logika? Nyatanya banyak energi yang saya rasakan ya dari kalian semua ini sudah berjuang, sudah berusaha, tetapi seakan-akan hasilnya kurang bisa maksimal. Nah, gitu loh. Bukan hanya kurang maksimal lagi, tetapi kelihatannya saya rasakan ini masih stuck ya energi kalian. Masih belum ada perubahan. Bahkan banyak yang menurun. Itu yang saya rasakan. Meskipun kalian selesaikan secara logika, energinya seperti yang saya katakan barusan. Ya mungkin kalian apa ya kurang bisa tepat sasaran sobat. Karena masalah ini bukan logika, tidak bisa dilogikakan. Ini berhubungan sama energi yang tak kasat mata. Nah gitu loh. Nah, bagaimana cara menghilangkan, menetralkan? Ya, tetap balik sama kalian, gitu loh. Ya kalau bisa dibuka auranya, gitu loh. Monggo kalau kalian bisa sendiri silakan. Mungkin tahu doanya, tata caranya, monggo dikerjakan sendiri. Buka auranya, kan seperti itu. Tapi kalau kesulitan, ya tidak ada salahnya. Namanya ikhtiar, gitu loh. Cari orang-orang di bidangnya. Nah, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, buat sahabat semua di channel Ruang Batin, kalau kedua mengatakan The Devil jelas, inilah yang membuat kalian adanya faktor-faktor kesulitan yang sampai saat ini pun mungkin masih belum bisa terselesaikan. Nah, ketika mungkin kalian kemarin ataupun dulu sempat baik-baik saja, entah di salah satu faktor ataupun di berbagai faktor kalian ini masih baik-baik saja, ya waspada. Bisa saja hari ini, hari Sabtu tanggal 24, mulailah nanti terjadi masalah. Bahkan itu berlangsung sampai 1 minggu ke depannya, sampai tanggal 30. Apakah bisa terselesaikan? Ya, dilihat saja energinya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita cek untuk clue yang ketiga ya. Wow, ini luar biasa ya. Ini kalau saya rasakan energi dari kalian semua ya. Lebih-lebih yang menonton di channel Ruang Batin ya. Ataupun lebih-lebih nanti yang terkoneksi maksud saya. Ya, di 4 zodiak, 4 sio, ya, 4 tanggal lahir, 4 weton. Ini kalau saya rasakan energi dari kalian, ini lagi-lagi ya mengatakan apa? Mengatakan bahwa problem ataupun konflik yang sedang kalian hadapi saat ini tidak satu faktor ataupun tidak satu masalah di sini. Sama seperti yang saya katakan tadi. Di kartu awal ini menggambarkan problem ataupun masalah ini tidak satu ataupun dua, tetapi banyak faktor-faktor lain. Sama. Di dua juga mengatakan seperti itu.
Berarti kan sinkron di sini. Artinya apa? Ini artinya memperkuat sobat gitu loh. Ini berarti memperkuat sebuah sinyal bahwa banyak dari sahabat di channel Orang Batin ini yang sedang mengalami sebuah peristiwa ataupun konflik. Entah mulai dulu ataupun kemarin belum terselesaikan, bahkan sampai saat ini pun. Bahkan ini nanti masalah baru akan hadir gitu loh. Cuman bisa dikatakan mungkin ya yang sudah merasakan sebuah masalah mungkin dulu ataupun kemarin. Ini kelihatannya saya rasakan banyak dari kalian yang ingin segera menyelesaikan, nah gitu loh. Ingin segera merampungkan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menemukan sebuah kehidupan yang baru. Artinya apa? Artinya ya kalian inginnya itu keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman. Itulah yang sedang kalian harapkan di sini. Dibuat. Dan bisa dikatakan ya ini bisa saja akan ada bantuan dari semesta untuk penyelesaian masalah kalian. Cuman tetap sobat, gitu loh. Makanya barusan saya mengatakan ya harap dipahami baik-baik. Ini kelihatannya masalah itu akan selesai ketika kalian ada semangat ingin menyelesaikan. Terus kalian akan terbantukan semesta. Cuman ya tetap ketika masih ada ganjalan the devil di sini. Nah itulah yang membuat apa? Yang membuat terkadang usaha kita, ya kerja keras kita, perjuangan kita ini tidak bisa maksimal, bahkan stuck, bahkan tambah menurun. Kalau kita tidak bisa menyikapi sebuah masalah yang datang, apakah masih logika atau di luar logika. Nah, makanya selesaikan ya sesuai jalurnya. Kalau logika monggo selesaikan logika. Kalau di luar logika ya selesaikan energi. Nah gitu loh. Semoga bisa dipahami ya. Ini kelihatannya kan bagus. Ini kan ada the word ya, wanita dikelilingi bunga dan pojok-pojoknya ini ada berbagai macam kepala kan. Nah, ini sudah jelas ini menggambarkan banyak situasi saat ini ya, yang sedang sahabat di channel Orang Batin ini hadapi ya, masalah yang sedang kalian hadapi di sini. Ini lebih dari satu ataupun dua faktor. Nah, gitu loh. Seperti itu. Ya, kelihatannya sih akan bagus di sini. Akan menemukan roda keberuntungan karena apa? Karena kalian terbantukan semesta, cuman tetap gitu loh. Semesta hanya memberikan sebuah jalan ya ataupun mungkin memberikan sebuah sebuah petunjuk ya. Tapi tetap makanya harus bisa menyikapi suatu masalah. Ketika kalian sudah diberikan petunjuk sama semesta ya dengan kondisi keadaan kalian, nah gitu. Nah, ya coba dijalankan, diikhtiarkan, biar menemukan apa? Biar menemukan sebuah pencapaian di situ sobat. Kalau kalian sudah diberi keberkahan, diberi pertolongan sama semesta, tapi kitanya sendiri gitu loh, yang sudah merasa kesulitan, sudah menyelesaikan secara logika tapi tidak bisa mengena, tidak bisa ada kenaikan, tidak bisa ada keberhasilan, ya berarti di situ di luar logika. Nah gitu loh. Maka apa? Maka semesta juga akan mempermudah jalan kalian. Ini kelihatannya jalan kalian akan dipermudah tentang suatu berbagai masalah, cuman tetap kembali sama kita masing-masing. Mau tidak diikhtiarkan karena sudah jelas di sini. Semesta memberi kode the devil. Ini artinya ada sebuah halangan, ada sebuah dinding penghalang. Kan seperti itu. Tidak bisa mengandalkan unsur pasrah, itu akan sangat kesulitan. Begitu loh. Apalagi ketika kita mungkin mengatakan, ya memang jalannya sudah begini, kita ikuti saja. Ya ikuti saja kehancuran kalian, kan seperti itu. Ikuti saja keterpurukan kalian, nanti tidak bisa sobat. Nah, gitu. Makanya saya memberikan semangat, saya memberikan sebuah harapan baru sama kalian. Ayo, ketika mungkin kalian sudah merasakan keterpurukan yang luar biasa, bangkit ya. Gitu loh. Dengan cara apa? Ya selesaikan. Kalau logika, balik lagi kalau logika di luar logika jangan selesaikan logika sobat. Kalau di luar logika ya selesaikan dilawan dengan unsur energi lawan energi. Nah, baru di situ kalian akan ada kebangkitan. Tidak semakin terpuruk nanti. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi download ini sebetulnya bagus, akan ada penyelesaian cuman ya tetap. Ya. Semesta akan memberikan jalan, semesta akan memberikan keberkahan, penyelesaian. Tapi ya tetap manusianya harus berikhtiar, kan seperti itu. Harus ada pergerakan. Kalau semesta memberikan berkah, kita santai. Pasti ini selesai. Misalkan kita santai tidak ada pergerakan, ya nggak akan selesai. Gitu. Makin bertambah nanti masalah kalian. Seperti itu sobat ya. Oke,
Sekarang kita lihat untuk clue yang keempat. Di sini muncul petunjuk judgment ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat di channel Ruang Batin ya, lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 4 zodiak, 4 sio, 4 tanggal lahir dan weton. Ini kan muncul judgment, ada malaikat ya meniup trompet, beberapa mayat terbangun. Nah, ini sudah memberikan sinyal kuat sahabat. Barusan saya rasakan energinya, saya terawangkan di sini. Katanya banyak dari sahabat di channel Ruang Batin ya. Ini bisa dikatakan keseluruhan ya. Gitu. Entah yang sudah menonton, entah yang sudah subscribe, yang sudah bergabung. Ya. Lebih-lebih terkhusus ya tadi di 4 unsur tadi. Ya, bisa terkoneksi di zodiak kalian, di sio kalian, weton kalian, tanggal lahir kalian. Ini kelihatannya kalian akan mendapatkan sebuah kabar ataupun informasi di sini sahabat. Gitu loh. Jadi saya rasakan banyak ini dari sahabat di channel Ruang Batin yang sampai saat ini kelihatannya banyak yang sedang menanti sebuah kabar, menanti sebuah informasi gitu loh. Seputar apa ya? Seputar permasalahan yang sedang kalian hadapi. Nah, gitu loh. Yang mungkin ingin apa ya? Ingin mendapatkan sebuah kerezekian ataupun kelancaran keuangan. Ini kalian sedang menunggu informasi itu. Nah, gitu loh. Sedang menunggu jawaban, apakah saya bisa lancar, apakah saya bisa ada pencairan dana, apakah orang yang memberikan janji saya bisa ditepati tentang adanya keuangan. Kira-kira seperti itu ya. Itu kan namanya energi menunggu. Jadi kalian menanti sebuah jawaban di sini. Nah, gitu. Itu yang berurusan dengan masalah keuangan. Yang juga asmara seperti itu. Apakah saya bisa balik lagi? Gitu. Apakah pihak ketiga, artinya masalah perselingkuhan ini bisa selesai dan saya bisa damai lagi dengan pasangan saya yang jomblo juga begitu. Apakah saya akan mendapatkan sebuah orang baru? Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Sama di pekerjaan juga demikian, ini saya rasakan. Yang adanya penurunan ya, gitu loh. Yang mungkin banyak masalah, banyak problem entah dari atasan kalian, entah dari teman sepekerja kalian, itu banyak yang iri hati, yang ingin menjerumuskan kalian, yang ingin memukul kalian dari belakang lah. Sama di kesehatan juga ini berpengaruh ya. Kalian sedang menanti sebuah jawaban, menanti sebuah kabar. Gitu loh. Apakah saya sembuh? Gitu loh. Apakah saya akan bisa menemukan obat penawar? Bahkan kalian memikirkan di sini mungkin ada saudara kalian ya, ataupun kerabat ya, ataupun teman sakit. Ini kalian juga ikut memikirkan di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang saya rasakan. Nah, sekali lagi ini kan judgment, akan mau tidak mau ya, bisa saja nanti ya. Sekarang kan Sabtu. Saya tadi mengatakan di awal tema ini kan berlaku mulai Sabtu sekarang tanggal 24 sampai 30. Artinya hari Jumat, satu minggu ke depan kan seperti itu. Nah, ini sekali lagi banyak ini dari kalian yang sedang menanti sebuah jawaban. Nah, apakah di sini akan ada jawaban yang baru, ataupun akan ada informasi, ataupun akan ada berita kabar baik ataupun kabar yang kurang baik? Karena sekali lagi judgment melambangkan dua makna sobat. Bisa saja kabar ataupun informasi ini baik buat kalian, bisa saja kabar ataupun informasi ini malah buruk buat kalian. Terus jawabannya apa? Jawabannya sekarang kita buka ya. Di kartu terakhir, kartu konfirm ataupun kartu kesimpulan. Semoga ada sebuah jawaban yang bagus lah, kira-kira seperti itu ya. Di sini muncul petunjuk The Star ya. Oke sobat ya, ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Lebih-lebih yang terkoneksi di 4 zodiak, 4 sio, 4 tanggal lahir dan 4 weton. Ini sekali lagi muncul besar ya. Ada wanita sedang menuangkan air katakanlah ke sungai lah ataupun ke laut ya. Nah, ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sebuah sinyal ya. Ini kelihatannya kalian akan bisa mencapai sesuatu di sini. Jadi apa yang menjadi kesulitan kalian selama ini akan terpecahkan. Nah, gitu loh. Dan kalian akan ada ketenangan, ada kebahagiaan. Karena apa? Karena ada keberhasilan. Jadi masalah kalian tuh bisa selesai. Bisa saja selesai hari ini ya.
Sabtu mungkin yang terkena dampak masalah ataupun konflik ataupun problem mulai dulu sampai kemarin belum selesai, bisa saja hari ini Sabtu akan terselesaikan. Kalau nggak Sabtunya ya pokoknya diurut ya sampai 1 minggu ke depan lah. Nah gitu loh. Bisa saja ada penyelesaian. Asalkan satu ya, kalian harus bisa menempatkan sebuah masalah. Artinya kalian harus bisa menyikapi sebuah masalah di sini. Gitu. Karena apa? Karena di sini memberikan simbolis ataupun memberikan sebuah lambang. Ini sedang menuangkan air ke dalam laut ataupun ke dalam sungai. Ini kan ada sebuah kecocokan gitu loh. Gitu. Ada sebuah penempatan yang memang yang memang disitulah tempatnya gitu loh. Makanya barusan saya mengatakan ini akan bisa terwujud angan-angan kalian, impian kalian, harapan kalian akan bisa terwujud. Asalkan satu, kalian harus bisa menyikapi suatu masalah dan harus bisa menempatkan ya suatu masalah itu dengan jalurnya. Nah, ketika kalian ada masalah, terus kalian adanya sebuah pergerakan ya, adanya sebuah penyelesaian di situ, tetap harus bisa menempatkan sebuah masalah itu sendiri, sobat. Kalau logika sekali lagi balik ya selesaikan logika, di luar logika selesaikan energi. Karena kalian tertahan oleh the devil ini lah. Yang tertahan the devil ya. Akan ada bantuan semesta yang sudah saya jelaskan tadi dan akan ada kabar baik di kartu keempat ya. Maksud saya akan ada informasi pun di sini, ada berita apapun di sini, tetap lagi-lagi tertahan sama the devil. Makanya di sini muncul the star. Apakah ketika memang ada the devil sehingga kartu 1, kartu 2, kartu 3 ini masih samar ya. Masih samar akan adanya sebuah penyelesaian maksud saya gitu loh. Dan kartu terakhir mengatakan di sini the star. Ini kan harusnya bagus ya. Perjalanan kalian tuh harusnya bagus. Ya. Hanya saja kalian terganjal di masalah-masalah energi. Sebetulnya ini bagus saya rasakan, saya terawangkan. Di faktor apapun. Entah di asmara kalian, di pekerjaan, di keuangan atau rezeki, di kesehatan dan lain-lain. Ini saya rasakan ya sebenarnya bagus di situ. Nah, gitu loh. Perjalanan hidup kalian bagus di situ di berbagai faktor. Nah, yang membuat kesulitan itu tiba-tiba datang lah. Ya. Masalah sepele menjadi besar lah. Gitu loh. The devil ini sobat, gitu loh. Karena kalian tersandung batu sandungan muncul sinyal the devil. Ini memberikan sebuah sinyal ya sekali lagi adanya sebuah kesulitan kalian yang kalian hadapi, yang kalian rasakan. Bahkan sampai saat ini pun ini tidak ada lagi. Gitu loh. Karena kiriman energi dari orang toksik, orang iri hati gitu loh. Orang jahat, orang nggak suka sama kalian ini memaksa gitu loh. Nah, kalian terkirim energi negatif ya, ataupun tertembak black magic, makanya menjadi kesulitan-kesulitan. Bahkan yang mau dapat kabar baik ataupun yang nantinya akan dapat informasi baik, ini bisa saja loh ini, ya, Jasmine. Ini akan informasi baik ini berubah menjadi apa? Berubah menjadi kabar yang tidak baik, kabar yang tidak mengenakkan, kabar yang tidak menguntungkan. Karena apa? Ya mungkin ada pembatalan lah, ada pengancelan lah, nah, gitu loh. Ya kalau cancel nanti ada kelanjutannya. Sudah tercancel, nanti ujung-ujungnya tidak ada kelanjutannya, gitu loh. Malah berpindah di mana? Berpindah sama orang-orang yang sudah terbuka auranya, nah gitu loh. Kan jangan sampai seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini akan bisa tepat, ini akan bisa resonate ya. Asalkan satu, netralkan sobat, gitu loh. Bersihkan aura kalian, buka kembali aura kalian. Kan sering saya mengatakan, ketika aura kita, ketika dinding penghalang kita hancur sobat, aura kita ini otomatis akan terpancar gitu loh. Nah, ketika aura kita ini terbuka, energi positif dari diri kita ini terpancar keluar, dan itulah yang akan bisa menarik sebuah keberkahan dari semesta yang setiap harinya sudah diberikan, sudah diturunkan ke bumi. Tinggal bagaimana energi positif kita bisa menarik sebuah kebutuhan apa yang sedang kita apa yang sedang kita inginkan. Nah gitu loh. Ya kalau ada dinding penghalang sobat, semesta memberikan keberkahan setiap harinya. Ini energi positif kalian ini loh tidak bisa keluar untuk menarik karena tertutup, tertahan. Nah kan seperti itu. Nanti bisa kalian merasakan sendiri ataupun bisa membuktikan sendiri. Ya. Nah, gitu loh. Tidak akan pernah bisa selesai masalah kalian karena jelas di sini di devil. Nah, inilah yang menyebabkan mungkin
1 bulan bulan pertama ya, bulan Mei pertama sampai mau penutupan ini mungkin yang menyebabkan ya, kalian masih banyak hambatan, banyak halangan. Karena apa? Karena terdeteksi masih banyak sekali dari sahabat di channel ruang batin yang auranya sedang tertutup. Nah, kalau kalian menyimak informasi perjalanan ataupun alur yang sudah saya ceritakan, saya yakin di sini ya. Saya yakin 90% ini akan tepat, akan resonate. Jadi apa yang saya ungkapkan, yang saya informasikan ini betul-betul yang kalian rasakan. Karena jelas di sini ada suatu masalah yang beban berat ya, yang menyebabkan ini semua karena tersandung the devil itu. Dan kelihatannya kalian akan terbantukan semesta di sini di kartu ketiga. Apapun masalah kalian, cuman lagi-lagi tetap ketika ada the devil kalian akan dibayangi terus gitu loh. Ya semesta ya akan mental gitu loh. Keberkahan yang akan masuk, bantuan yang akan masuk dari semesta ini mental karena ada dinding penghalang. Nah, dan kartu sekali lagi kartu keempat mengatakan kalian dengan semua ini kalian akan mendapatkan kabar gitu loh. Entah kabar baik ataupun buruk. Nah, ketika kalian bisa menyikapi, bisa menghancurkan dinding penghalang yang masalah the devil ini dan aura kalian bisa terbuka kembali. Nah, maka Jasmine ini akan memberikan kabar baik, the star. Gitu loh. Karena ini kartu terakhir, kartu confirm, kartu kesimpulan. Apapun masalah kalian akan terpecahkan, akan berhasil. Nah, gitu loh. Yang kesulitan di asmara akan bisa baikan lagi, di pekerjaan juga demikian, akan stabil, di keuangan rezeki akan lancar, di kesehatan akan menemukan obat penawar, penyembuh dan lain-lain. Kan seperti itu. Jadi tergantung kalian ya. Ini Jasmine ini tergantung kalian. Kalian mau ada kabar baik atau bahkan sebaliknya kabar yang kurang baik ini sekali lagi tergantung sama sahabat semua di channel ruang batin ya. Lebih-lebih nanti energinya yang terkoneksi di 4 zodiak, 4 sio, 4 tanggal lahir dan 4 weton. Nah, itulah yang lebih-lebih yang terkoneksi di situ nantinya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Jadi ingat ya, ini masih ada waktu bisa dikatakan ya 1 minggu ke depan. Ketika mungkin kalian adanya sebuah bisnis ataupun adanya sebuah harapan dan itu akan menyenangkan, jangan sampai itu semua gagal ya di 1 minggu ke depan. Gegara apa? Gegara sudah ada sinyal the devil, tapi mungkin kalian logikakan, kalian anggap biasa. Nah, ini jangan sampai ketika nanti ada kegagalan yang bersedia kita gitu loh. Kan seperti itu. Yang kecewa ya kita, yang menyesal akhirnya ya kita. Kenapa sudah dikasih tahu misalkan ada info seperti ini, ya, tapi saya sudah dijanjikan harapan baru dan saya pasti akan berhasil misalkan di berbagai faktor. Kok tiba-tiba gagal lah, jangan sampai menyesal karena memang ada the devil di sini. Akan seperti itu ya, semoga bisa dipahami apa yang sudah saya jelaskan. Oke sobat ya, nah, sekali lagi silakan berdoa. Sekarang saya akan tarik dulu energi dari kalian semua di 4 unsur ya.
Oke sobat ya, saya sudah menarik ya 4 zodiak, 4 sio, 4 tanggal lahir. Nanti wetonnya saya sistem terawang ya, karena tidak ada kartunya. Oke, kita lihat untuk zodiak dulu yang beruntung ya, akan dihantam sebuah rezeki dari berbagai arah ya. Karena memang kesulitan kalian ini memang banyak faktor, cuman kan lebih berat yang saya rasakan ini di faktor keuangan. Di faktor rezeki itu yang sedang kalian prioritaskan di sini. Sebagian besar ya, itu yang sedang kalian pikirkan, dan ada sebuah hambatan di situ di faktor keuangan kalian. Oke, yang pertama ini selamat ya kalian yang punya zodiak Leo. Mantap, Leo adanya sebuah keberuntungan ya dari berbagai arah ya. Yang kedua, selamat kalian yang punya zodiak Scorpio. Yang ketiga, selamat kalian yang punya zodiak Pisces ya. Yang keempat, selamat kalian yang punya zodiak Aries. Mantap ya, mau penutupan bulan Mei Aries ini keluar. Kita lihat untuk Sio. Ini Sio juga yang diuntungkan ya di berbagai arah ya, terutama di faktor keuangan atau rezeki. Ini selamat kalian punya Sio Peak ya, ini Peak ya. Yang ketiga, maaf, yang kedua horse ataupun kuda ya. Sio ketiga ini kalian punya Sio rat ataupun tikus ya. Yang terakhir ini monkey ya, Sio kalian ya. Kita lihat untuk tanggal lahirnya. Ini selamat kalian yang diuntungkan ya, yang punya tanggal lahir tanggal 17 ya. Oh, ini urut ya. Tanggal 18 di sini yang kedua. Yang ketiga, ini kalian punya tanggal lahir tanggal 5. Yang keempat, yang terakhir kalian yang punya tanggal lahir tanggal 10. Ya, dari unsur zodiak, unsur sio, dan unsur tanggal lahir sudah. Sekarang kita lihat unsur weton ya. Ya, kalau weton silakan disimak ya sobat ya, ataupun didengarkan baik-baik ya, karena tidak ada kartunya, diingat sendiri-sendiri. Ini untuk weton yang pertama ya, yang diuntungkan satu ya. Ini yang muncul tadi secara energi rasa yang saya rasakan juga ada sebuah penerawangan ini simbolis ke arah Sabtu Legi ya. Ingat ya, ingat-ingat sendiri. Yang pertama Sabtu Legi, yang kedua Selasa Wage ya. Yang ketiga Jumat Legi, yang keempat Senin Pon ya, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah ya. Sekali lagi 4 zodiak, 4 sio, 4 tanggal lahir, dan 4 weton sudah saya sebutkan. Maka intinya seperti ini ya, biar lebih jelas ya. Nah, ketika memang kalian merasa ya memiliki entah di zodiaknya, di sionya, di tanggal lahirnya, ataupun bahkan di wetonnya, ketika kalian merasa memiliki itu semua dan sudah keluar ya, ini bisa dikatakan waspada sobat ya. Itu bisa saja nanti di 1 minggu ke depan kalian akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa, artinya keberuntungan dari berbagai macam arah ya, tentang seputar kalian, kesulitan kalian masing-masing. Lebih-lebih di sini akan dihantam sebuah masalah keuangan yang luar biasa sobat ya. Ingat ya, meskipun masalah-masalah lain itu juga akan bisa terselesaikan sesuai kebutuhan kalian ya, sesuai masalah yang kalian hadapi itu akan bisa selesai. Lebih-lebih seputar keuangan ini akan ada sebuah apa ya, rezeki yang datang sama kalian dari berbagai macam arah. Nah gitu loh, semoga bisa dipahami ya. Ini bisa saja akan menghantam kalian, dan jangan lupa, karena kalian adanya sebuah adjustment. Barusan kan saya mengatakan itu kabar baiknya. Kabar buruknya apa ya, sama tetap. Kalian mungkin yang zodiaknya keluar, sio keluar, tanggal lahir keluar, weton keluar, apapun yang sedang mungkin dijanjikan sama kalian ya, gitu loh. Ataupun angan-angan kalian, ataupun cita-cita kalian, ini bisa gagal total sobat, gitu loh. Bisa tercancel, bisa ada pembatalan dan gagal. Karena mentalnya kemana? Mentalnya sama yang, sama-sama mempunyai energi yang sama. Nah, gitu loh.
Misalkan Aries ya, saya kasih contoh. Misalkan Aries, nah, orang A sama orang B sama-sama Aries. Kenapa orang A tidak ada sebuah keberuntungan di situ? Yang ada orang B. Nah, maksud saya berarti orang B itu secara aura, secara energi ini bagus. Nah, gitu loh. Meskipun sama-sama zodiak sama, seperti Sio, seperti tanggal lahir, seperti weton, ya. Akan seperti itu ya. Itu poin pertama sobat ya. Poin kedua, informasinya ketika zodiak kalian keluar ya, terus masalah Sio, masalah tanggal lahir, masalah weton tidak keluar, ikuti zodiak saja. Sama, yang sionya keluar, zodiak tidak keluar, tanggal lahir tidak keluar, weton tidak keluar, ikuti Sio. Begitu sebaliknya ya. Kalau tanggal lahir kalian keluar sobat, zodiak tidak keluar, Sio tidak keluar, weton tidak keluar, ikuti tanggal lahir. Begitu juga sebaliknya, tinggal satu, ini weton ya, biar kalian tidak selalu bertanya gitu loh. Misalkan weton kalian keluar, zodiak, Sio, tanggal lahir tidak keluar, ikuti weton. Nah gitu loh. Ya syukur-syukur kalian cocok gitu loh. Cocok keempat-empatnya, ataupun mungkin cocok kedua-duanya, ataupun mungkin cocok ketiga-tiganya, ataupun bahkan cocok cuma satu saja. Jadi ikuti itu gitu loh, harus yakin gitu loh, dan aminkan. Nah, cuman lagi-lagi tetap ya, kalian masih terkunci, banyak yang terkunci di the devil gitu loh. Nah ketika mungkin kalian merasakan hari ini kan ya, ini kan saya mulai hari ini, hari Sabtu, terus sampai 1 minggu ke depan, kalian merasakan nantinya mungkin yang sudah dijanjikan keuangan, ataupun dijanjikan masalah kebahagiaan lah, ataupun bisnis apapun dan lain-lain, pokoknya yang harapan yang baik, yang positif, yang membuat kalian senang, itu ketika memang ada sebuah janji, bisa saja ini akan terjadi gitu loh. Artinya ada tepat di situ, bisa saja ada sebuah kegagalan karena di situ ada ruang yang memang adanya sebuah energi hitam. Nah, gitu loh. Maka kebaikan, kerezekian, kepositifan ini sulit masuk mental. Mentalnya kemana ya? Tadi yang sudah saya jelaskan. Lari sama orang-orang yang sudah terbuka aura meskipun unsur energinya sama. Nah, seperti itu sobat ya. Jadi kalian sendiri nanti yang bisa merasakan mulai nanti ya Sabtu sampai di 1 minggu ke depan. Nah, bisa saja mungkin ketika kalian tidak ada harapan ya, mungkin tidak ada yang menjanjikan, tidak ada harapan yang baik, yang positif. Ya bisa saja tiba-tiba kalian ada sebuah rezeki yang menghantam kalian. Entah dari mana datangnya kan, bisa diibaratkan kan dari berbagai macam arah. Tanpa kalian sangka lah, bisa saja ada sebuah kebahagiaan, apapun yang membuat kalian senang bisa saja kan hadir gitu loh. Yang tidak ada janjian mungkin sama pasangan, tiba-tiba pasangannya main lah ya, kan seperti itu. Yang sudah menikah juga begitu. Ini sebagai contoh semua gitu loh, yang mungkin tiba-tiba kalian dikasih hadiah, yang sakit tiba-tiba menemukan obat penawar. Itu kalau memang energi kalian bagus, terbuka, tanpa kalian pikirkan pun ya, tanpa ada yang menjanjikan, tanpa kalian angan-angan pun, bisa saja kan hadir. Ya memang jatuh buat kalian gitu loh. Tetapi ingat ya itu tadi, aura kalian usahakan terbuka, netral. Karena di sini jelas akan ada destar, akan ada pencapaian luar biasa tentang apapun yang mungkin dari segi kebaikan, kepositifan, kerezekian dan lain-lain itu akan kalian dapatkan loh ya. Nah, kalau kalian gagal ya berarti kalian masih adanya kemelekatan dinding penghalang di dalam kehidupan kalian. Itulah yang menyebabkan mental. Ingat, jangan disia-siakan, ada judgment, akan ada kabar baik ataupun kabar buruk yang akan kalian terima. Jangan sampai menyesal sobat, masih ada waktu 1 minggu. Ketika mungkin kalian ini kok cocok sama perjalanan hidup saya ya, yang diinformasikan ini. Apalagi kok zodiak saya keluar, weton saya keluar, tanggal lahir saya keluar, bahkan weton saya keluar. Apakah memang seperti itu nantinya? Ya, silakan. Itu loh. Bisa konsul secara pribadi ataupun secara privat ya. Gitu. Biar saya bisa mendeteksi apakah kalian tepat akan mendapatkan sebuah keberkahan sesuai dengan sebuah tema. Apakah kalian memang ada sebuah dinding penghalang, ada ketertutupan. Nah, di situ nanti saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya sobat. Ketika dinding penghalang itu hancur, saya akan sering mengatakan, otomatis aura kalian bisa terpancar kembali. Energi positif kalian bisa keluar, bisa menarik sebuah keberkahan dari semesta, entah secara kebaikan, kepositifan, kerezekian ini akan bisa kalian tarik. Nah gitu loh.
Dan orang-orang yang auranya terbuka ini menjalani hidup ini pasti lebih banyak enaknya daripada tidak enaknya. Tetapi kalau aura kita tertutup, kita tidak menyadari bahkan, ya, bahkan mungkin ya kalian anggap takdir lah, bahkan mungkin kalian anggap ya mungkin jalan dari semesta, kenapa saya selalu sulit. Ya itu bukan takdir lagi, bukan jalan semesta lagi, tetapi ya mungkin kalian kurang bisa mengetahui bahwa ada sebuah dinding penghalang. Nah gitu loh sobat, yang harus kalian hancurkan. Nah gitu loh. Kalau kalian biarkan ya selamanya gitu loh. Kalian antara hidup ini loh, enak dan tidaknya lebih banyak tidak enaknya nanti kalau aura kalian dibiarkan seperti ini. Ini jelas the devil. Buat kalian semua ini, terutama yang lebih-lebih yang terkoneksi yaitu tadi di 4 unsur ini. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. Tetap ya, apapun berita yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas mengajak ya. Jadi banyak sekali yang masuk di sini. Nah gitu loh. Makanya ketika kalian penasaran silakan konsul secara pribadi. Dan seperti itu intinya. Biar tidak timbul tanda tanya besar. Nah, seperti itu ya. Dan next ya, pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Nah ketika ada pembacaan yang kurang baik, saya berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, biar lekas bergerak bangkit ya, gitu loh. Untuk bisa memperbaiki nasib biar lebih baik lagi sobat. Nah, lebih-lebih kalian yang menghadapi masalah ini biar lekas bangkit, lekas bergerak gitu loh. Karena kan jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis sobat. Kalau kita tidak ada pergerakan dari kitanya sendiri, dari orangnya sendiri gitu loh. Nah, makanya tetap ada 3 poin kalau ingin berhasil ya nasib lebih baik lagi. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya. Dan seperti itu, sharingkan, tujuannya ingin mencari solusi biar cepat selesai. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah semua kalian jalankan, kunci terakhir apa ya sudah. Kunci terakhir yang tidak ada lagi, kalian harus pasrah dan harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Di situ letak poinnya sobat, gitu. Letak kuncinya keberhasilan, berubah nasib kita. Ya di situ letaknya ada 3 poin. Ya sekali lagi saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi inti ya, ataupun kesimpulan dari berita ataupun informasi semua yang sudah saya sampaikan ya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena apa, pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak, apalagi ini bersifat general reading, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Danika Syaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.